Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Memulai dari kami, tim. Jadi nama saya Ronaldo tepatnya. Jadi saya saudaranya Komodo, asli Flores ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita berwisata adat, wisata di kampung adat, kampung Kaper dan kampung Melo, hari ini kita sudah di pelabuhan Labuan Bajo untuk siap-siap sailing di sekitaran Taman Nasional Komodo ya. Oke, seperti ini suasana di pelabuhan Labuan Bajo. Ikuti terus keseruannya. Jangan lupa dukung terus, like, komen, dan subscribe tentunya. Mau pergi mancing. Jadi dari dermaga Labuan Bajo kita menggunakan Thunderbird untuk menuju ke kapal wisata yang akan kita gunakan dalam sailing beberapa hari ke depan. Oke guys, kita udah sampai, mau mancing deh. Oke, kita dapat sambutan yang luar biasa dari para kru kapal Ocean Pro 2. Terima kasih buat sambutan. Mari Bu, selamat datang. Terima kasih. Di atas ya. Di atas ya, oke. Oke, kita udah di kapalnya guys. Jadi sebelum kita sailing ada sedikit aturan yang berlaku di kapal ini, kita coba ikuti briefingnya ya. Apa kabar pagi ini? Sehat ya? Oke. Kita sepakat kita buat satu panggilan khusus biar lebih akrab semuanya ya. Jadi karena di sini kan usia berbeda-beda. Kalau saya panggil bapak ibu, kakak-kakak kayaknya lebih lama ya. Jadi mungkin panggilan yang lagi tren sekarang itu Besti. Bagaimana, sepakat? Oke. Baik. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Mungkin mulai dari kami, tim. Jadi nama saya Ronaldo tepatnya. Jadi saya saudaranya Komodo, asli Flores ya. Saya di sini akan bertugas sebagai pemandu dari besti-besti semua ya. Jadi yang di sana juga dia akan memperkenalkan dirinya sendiri karena dia bukan orang bisu. Silakan. Nama saya Willy, tadi sekali lagi saya sebagai dokumentasi selama kalian trip 3 hari 2 malam. Jadi nggak perlu sungkan untuk minta foto sama saya. Jadi foto bareng. Oh gitu. Foto. Oke, dari kita sudah, jadi dari besti-besti semua juga kita perlu kenalan dulu ya, biar nanti kita punya satu prinsip di sini, kalau datang sebagai tamu, pulang harus sebagai sebuah keluarga yang baru ya. Jadi amin Bapak Ibu. Oke, dari mana dulu ini? Dari Ibu dulu lah ya Bu ya. Silakan Bu. Nama saya Murni, dari Bu Murni. Jakarta. Oke, dari Jakarta. Ini suami saya. Oh iya, suaminya Bu ya. Saya Antonis, ini kalian sekeluarga 5 orang. Oh, 5 orang. Ya, ini putra saya, ini putri saya. Oke. Namanya Pak? Silakan. Peter. Oke. Nama saya Dora. Dora. Oke. Vera. Oh, saya pikir Emon. Jadi klub ya, Dora sama Ella. Dora sama Vera. Oke. Iya. Saya Jeffrey dari Jakarta. Sama keluarga besar. Oh, keluarga besar. Oke. Kami berenam. Berenam ya, silakan. Keluarga besar. Saya istrinya Sisi, Oke. bapak saya Cahyo. Pak Cahyono, ibunya Sisi, Bu Erna, Lumi. Tera. Oke. Silakan Pak. Saya Alvin, sekeluarga 5 orang. Oh, sekeluarga. Surabaya. Oh, Surabaya. Oke. Koko namanya siapa? Sesan. Halo, aku Valeri. Valeri. Oke. Saya Monica. Oke. Aku Cleo. Cleo. Oke. Oke, perkenalkan nama
Kita dari Jogja. Saya dari keluarga yang belum besar. Oh ya. Karena masih 3. Masih 3 ya. Saya juga belum punya keluarga. Saya istrinya, nama saya Tika. Oke. Green. Oke, Green. Ya. Silakan Bu. Wah, senang banget ya bisa gabung. Kayaknya semuanya di sini keluarga. Iya. Saya yang paling jauh dari Kalimantan Timur. Wow. Iya. Saya sudah sampai di sini 2 hari yang saya sudah nginep di kota Labuan Bajo sudah 2 hari. Kami berempat, satu keluarga. Ini anak saya, nama saya Wiwin. Ya. Ini anak saya yang paling besar. Nama saya Naina. 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 Oke. Rafli. Rafli. Saya sendiri Hamka. Hamka. Oke. Baik, yang Oke, pasti. terima kasih. Iya. Yang pastinya senang bertemu dengan besti-besti semua, kakak, bapak ibu semua. Dan saya tidak bisa menghafal satu persatu hari ini ya. 3 hari, hari terakhir boleh dites. Kebetulan juga KTP sudah saya pegang semua. Nanti tinggal saya lihat, oh yang ini namanya ini ya. Oke, selamat datang di Labuan Bajo bagi yang baru pertama kali. Ya, selamat datang kembali bagi yang mungkin sudah pernah ke sini. Ada yang sudah pernah ke Labuan Bajo? Belum. Oke, semua belum. Oke, berarti ini Baru pertama Willy ya, yang sering perdana kesini. ya. Jadi Labuan Bajo ini adalah kota terbarat dari Pulau Flores. Jadi Bapak Ibu semua berada sekarang di Pulau Flores ya. Jadi Flores itu Bapak Ibu bagian dari NTT. Jadi di NTT itu ada 3 pulau besar. Pulau Timor itu udah tempat di mana ibu kotanya provinsi NTT ya, Kupang. Jadi Pulau Sumba dan juga Pulau Flores. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak semua sekarang berada di Pulau Flores dan tepatnya di ujung baratnya ya. Labuan Bajo ini dulunya hanyalah sebuah kota kecil, bukan kota sih, kampung nelayan dulunya ya. Jadi sebelum Komodo itu dikenal sama orang. Ternyata sejak tahun 1980 Komodo itu menjadi sangat begitu populer ya. Jadi Komodo itu menjadi salah satu daerah tujuan wisata sehingga Labuan Bajo bisa jadi seperti ini sekarang ya. Nanti akan saya ceritakan tentang Komodo panjang lebar nanti setelah ini ya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fasilitas yang ada di kapal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kapal ini akan menjadi rumah buat kakak-kakak, Bapak Ibu semua, besti-besti semua selama 3 hari ini. Jadi kalau rumah berarti kita buat senyaman mungkin ya. Jadi saya atas nama seluruh kru di atas kapal ini mengucapkan selamat datang juga buat semua. Jadi kapal ini namanya Ocean Pro 2 ya. Jadi biar nanti kalau Bapak Ibu ketinggalan, besti-besti ketinggalan gampang. Kalau ditanya sama orang kapalnya apa, jawab aja kapal Ocean Pro 2 ya. Jadi kapal Ocean Pro 2 ini adalah salah satu kapal wisata yang terbesar yang ada di Labuan Bajo. Jadi kapal ini pemiliknya orang Jogja. Ya. Oh ya, oke. Tadi baru saya tahu ternyata kita sekarang bersama pemiliknya. Ya. Nggak ngaku nggak ketahuan ya. Kapan lagi Pak? Ya. Kapal ini panjangnya 39 meter, lebarnya 9,5 meter. Kapal ini kelahiran 2020. Jadi kapal ini sebenarnya namanya Corona tapi tidak jadi. Ya. Kapal ini baru 2 tahun beroperasi dan menetap di Labuan Bajo, tetapi kadang juga kita pakai untuk crossing ke Papua, ke Bali dan juga ke Jawa. Ke Jogja Pak ya? Ke Probolinggo Pak. Mudik Pak. Ya. Kapal ini kapasitasnya 20 orang. Itu kalau ukur kamar ya. Jadi ada 10 kamar yang mana 10 kamar itu ada 2 tempat tidur di dalamnya. Ya, jadi biasa ditiduri oleh 2 orang. Tetapi pada request tertentu kita bisa muat lebih dari 20 orang ya. Jadi kita pakai extra bed. Kemudian kamar, jadi semua fasilitas di dalam kamar itu sama Bapak Ibu. Jadi sudah ada kamar mandinya masing-masing satu-satu. Ada air panasnya, ada kimono kita kasih 2, handuk juga 2 per kamarnya. Jadi Bapak Ibu, besti-besti semua boleh pakai itu selama berada di atas kapal ini ya. Yang berikut, kapal ini pada dasarnya ada 3 dek yang boleh diakses oleh besti-besti semua selama berada di sini. Dek 1 itu tempat besti-besti naik tadi ya. Jadi itu namanya dek 1, ada lorong kiri kanan, tetapi yang boleh diakses atau boleh dipakai untuk jalan Bapak Ibu itu lorong di sebelah kiri ya. Yang di kanan
bawah itu ada satu ruangan restoran Bapak Ibu di deck 1, jadi itu dipakai untuk makan siang saja ya. Jadi makan siang akan kita sajikan di restoran di deck 1. Kemudian di bawah juga ada 6 kamar ya. Nanti untuk kamarnya saya akan baca ulang di sini nama dan nomor kamarnya. Kemudian yang kita tempati ini namanya deck 2 ya. Jadi di deck 2 ini, yang ini namanya lounge. Ini biasanya kita pakai untuk bersantai. Ada karaoke, tapi mohon maaf karaoke-nya ini lagi rusak. Ya. Grup kemarin grup perusak Pak. Jadi oh ya. Maka saya sudah latihan suara. Tapi tenang Pak, kita masih punya satu sound system tempat karaoke yang tidak kalah bagus dari ini di atas. Jadi biasanya malam sambil melihat bintang sambil karaoke. Kalau suaranya bagus, bintangnya jatuh. Di sini ada 4 kamar, yang mana 2 kamarnya fasilitasnya juga sama seperti kamar di bawah ya. Di depan itu sudah bukan kamar lagi, itu ruangan kerja kapten ya. Jadi itu namanya anjungan kalau istilah di kapal. Terus di atas ada satu deck lagi, itu tempat terbuka, jadi kita bisa menyebutnya rooftop. Jadi di atas itu ada beanbag dan juga ada kursi-kursi panjang yang kita taruh ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bersantai-santai di atas silahkan kapan saja ya, 24 jam. Di atas juga ada satu minibar yang mana nanti akan ada orang servis dari kapal yang akan standby. Kalau Bapak Ibu pengen kopi, pengen teh, air minum, itu gratis ya. Kecuali minuman beralkohol itu ekstra Pak. Jadi kalau mau yang minuman beralkohol di kapal ini kita ada jual. Untuk jenis-jenisnya nanti bisa ditanyakan di orang servis di atas. Kemudian ini yang sangat penting, soal standar keselamatan yang kita punya di kapal ini. Jadi kapal ini dilengkapi 13 kru yang sudah juga dilengkapi dengan sertifikat standar keselamatan di atas kapal ya. Jadi 13 kru sudah dibekali dengan sertifikat masing-masing. Kemudian untuk alat keselamatan yang kita punya 65 life jacket, baju pelampung yang kita taruh di dekat pintu keluar di deck 1 Bapak Ibu ya. Jadi ada lorong, itu sudah ada 65 life jacket di sana. Kemudian kita juga punya 12 life ring, life buoy yang kita sudah tempeli di setiap sisi kapalnya ya. Nanti kalau lihat yang bulat-bulat macam donat itu tidak boleh dimakan, itu alat pelampung ya. Kemudian kita juga punya satu life raft atau perahu karet darurat yang kapasitasnya 65 orang juga. Jadi dalam keadaan darurat itu akan dengan sendirinya kita turunkan ya. Kemudian dalam keadaan darurat Bapak Ibu dimohon untuk semua keluar dari ruangan apabila masih berada di dalam ruangan, terlebih khusus di kamar. Jadi titik kumpulnya itu di bawah tempat kita masuk tadi ya. Jadi nanti juga akan bel juga berbunyi dari semua untuk bergegas kumpul di bawah ya. Jangan lagi pikir HP, pikir apa segala macam. Pokoknya begitu dengar bel berbunyi langsung bergegas ke titik kumpul di bawah ya. Kita juga punya 2 tender boat yang tadi dipakai untuk jemput Bapak Ibu, itu juga salah satu alat keselamatan yang kita punya di sini. Mungkin itu saja tentang kapal. Ada pertanyaan sampai di sini tentang kapal dulu? Oke. Apa? Oke. Grup ini sangat sunyi sekali. Mungkin butuh waktu dulu ya. Butuh waktu. Oke. Ya. Jadi yang berikut ada larangan yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan selama di atas kapal ini ya. Yang pertama, saya meminta kepada semua partisipan 23 orang ini untuk tidak membuang apapun jenis sampahnya ke laut ya. Jadi di kapal ini kita sudah sediakan tempat sampah di setiap decknya. Ataupun nanti kalau nggak ketemu tempat sampah, silakan kasih tahu kru atau dilepas saja di meja, nanti kita yang ambil ya. Kemudian dilarang melompat dari atas kapal. Jadi kapal ini sudah dilengkapi semua oleh CCTV ya. Jadi setiap sisi itu kita sudah tempati CCTV. Jadi gampang sekali terpantau kalau ada kejadian-kejadian ya. Kemudian untuk keamanan pastinya di sini aman, tidak ada orang lain selain 23 orang ini dan 13 orang kru. Jadi kalau Bapak Ibu mau naruh barang atau apapun atau ada kehilangan di atas kapal, itu sangat gampang untuk kita cek Bapak Ibu. Semua ada CCTV di ruangan mesin pun ada ya. Saya juga meminta selama 3 hari ke
nanti yang pastinya setiap spot akan bisa kita kasih tahu waktunya berapa lama. Jadi harap semua untuk bisa bekerja sama ya. Oke, yang berikut mungkin soal itinerary kita selama 3 hari ke depan Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan mengunjungi 3 destinasi yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Yang pertama nanti ke Pulau Kelor. Jadi di Pulau Kelor itu aktivitasnya hiking ya. Jadi kita naik ke gunung dengan tingkat kemiringan kurang lebih 45 derajat. Ya, itu cukup miring, cukup terjal, dan di sana itu tidak ada tangga permanen ya. Jadi tangganya masih tanah alami sekali. Jadi untuk alas kaki yang disarankan itu kalau punya sepatu trekking atau sandal trekking itu sangat kita sarankan. Itu cocok Bu, itu cocok. Ataupun pakai sepatu apa saja yang penting nyaman ya. Jadi memang treknya tidak panjang Bapak Ibu, kurang lebih 15 menit sudah sampai di puncak. Jadi aktivitasnya di sana nanti itu adalah foto. Jadi dari atas puncak itu kita melihat panorama yang begitu indah dengan latar belakang laut sama gunung di belakang ya. Kemudian foto-foto di sana. Setelah foto-foto kita kembali lagi ke kapal. Nanti mungkin setelah Kelor kita makan siang. Jadi makan siang, setelah itu kita berlayar lagi ke ke Manjarite. Jadi Manjarite itu adalah spot snorkeling ya. Di sana snorkelingnya tidak dari pantai Bapak Ibu, tetapi kita turunnya dari speed kecil kita yang di belakang. Jadi di sana sangat disarankan untuk yang tidak bisa berenang kalau bisa di kapal saja, atau nanti turun ke jembatan, ada jembatannya di sana ya. Yang boleh turun itu, yang kita rekomendasikan untuk turun itu yang paling tidak punya kemampuan berenang sedikit ya. Karena kalau 23 orang turun semua dan nggak bisa berenang, saya nggak mungkin bisa menyelamatkan 23 orang dalam waktu yang begitu singkat ya. Jadi di seputaran kawasan Taman Nasional ini juga sangat dikenal dengan arusnya yang cukup kencang ya. Jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan air itu diwajibkan menggunakan life jacket ya. Jadi safety first ya. Nanti kita habiskan kurang lebih sejam di sana pakai untuk snorkeling. Yang bisa snorkeling, yang nggak snorkeling bisa diantarkan ke jembatan nanti untuk foto-foto juga bisa ya. Kemudian sorenya kita ke Pulau Kalong. Jadi Kalong itu bahasa lokal di sini yang artinya kelelawar. Orang Jawa menyebutnya kampret ya Pak ya. Kampret ya. Jadi kita akan melihat ribuan kelelawar berterbangan keluar dari hutan bakau ya. Jadi itu sore nanti waktunya pas sunsetan lah. Jadi kurang lebih pukul 6 sore. Selalu kelihatan. Selalu Bu, selalu ya, sekalipun hujan. Oh, dia selalu ada ya. Karena dia butuh makan. Ya. Sore sambil kita ngelihat Kalong itu, jadi mungkin nanti snack sore akan kita sediakan berupa pisang goreng biasanya. Tapi saya tidak tahu untuk sore ini, mungkin spesial pizza, saya belum tahu juga ya. Tapi yang pastinya pisang goreng akan kita sediakan buat snack sore. Kemudian malam, jadi saya belum bisa pastikan kapal ini akan berlayar jam berapa malamnya ke Pulau Padar. Yang pastinya kapal ini akan berlayar menuju Pulau Padar, kalau bukan malam ini berarti besok subuh ya. Karena di sana besok kita sunrise. Untuk aktivitas besok saya akan briefing nanti pada saat makan malam ya Bapak Ibu ya. Oh ya, saya lupa tadi, makan malam sama sarapan pagi itu kita sajikan di atas kalau cuacanya bersahabat ya. Karena tadi mungkin saya hanya ngomong makan siang, takutnya Bapak Ibu kira nggak dikasih makan ya Bu ya. Kenapa? Selama 3 hari ini Ibu, saya jamin Ibu makan Prihatin 3 kali sehari. Kalau mau tambah boleh. Ada pertanyaan untuk hari ini Bapak Ibu? Green, ada pertanyaan Green? Enggak ada? di kapal ada wifi. Oke, di kapal kita wifi ada, tapi paketnya kebetulan habis Pak, belum sempat kita isi. Kita terlalu sibuk dan manajemen kita juga masih sibuk sekali. Tapi wifi-nya cuma ada di depan anjungan sebenarnya. Tapi nggak terlalu bagus juga Pak. Jaringan di sini memang di laut ya. Untuk jaringan internet bagi Bapak Ibu yang menggunakan Telkomsel, selamat kepada Anda. Itu ada Kena prank. mohon maaf lahir dan batin, HP Anda boleh disimpan dulu ya. Jadi di sini bukan endorse,
Mungkin di sini ada orang dari Excel karena saya pernah dikomplain gara-gara saya ngomong di sini hanya Telkomsel. Ternyata ada orang dari Excel dan dia komplain ke agent. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan endorse ya. Ini kenyataan yang ada di sini, memang hanya Telkomsel yang bisa. Ada pertanyaan? Kenapa ada Bapak?